Dokumenter series ini dimulai dengan menampilkan rekaman suara pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang yang mengaku Mesias atau Tuhan. Sekte sesat bernama JMS yang dipimpin oleh Jeong Min Suk. Sekte ini populer di kalangan mahasiswa pada tahun 1980-an dan 1990. Mereka mendirikan banyak gereja dan memiliki banyak penginjil di berbagai universitas terkemuka di Korea. Banyak mahasiswa dan orang-orang akademik mengikuti ajarannya karena pada awalnya mereka merasa ajaran ini lebih realistis dan lebih terbuka dengan budaya-budaya yang ada maupun budaya barat. Mantan anggota JMS memberikan kesaksian bahwa mereka melihat sendiri keajaiban Jeong Min Suk yang doanya langsung dikabulkan, bahkan mampu menyembuhkan orang tuanya. Sehingga dia pun berdoa atas nama Jeong Min Suk. Pada musim liburan, mahasiswa pengikut JMS yang tidak memiliki banyak uang melakukan penggalangan dana dengan berbagai cara untuk memberikan persembahan kepada Jeong Min Suk. Sehingga pada tahun 80-an, Jeong Min Suk sudah memiliki Mercedes-Benz yang masih jarang dimiliki oleh orang lain. Dan bagi pengikutnya, sumbangan tersebut adalah bukti pengabdian kepada Tuhan. JMS kerap mengadakan acara yang menarik banyak anak muda dan juga para pejabat. Pengaruhnya pun menyebar ke seluruh Korea dan Tiongkok. Tapi di balik itu, Jeong Min Suk banyak melakukan kejahatan seksual bagi pengikutnya. Bahkan yang menjadi korbannya adalah anak berusia di bawah umur. Mantan anggota JMS memberikan kesaksian bahwa Jeong Min Suk menyukai perempuan yang bertubuh tinggi 170. 키가 몇이냐고 이렇게 질문을 하는 거예요. 묻더라고요. 169.5라고 이렇게 얘기를 했어요. 전 솔직하게 70이라고 얘기 나오고 정확하게 정직하게 169.5인데요. 이렇게 하니까 어머 170이네 이러면서. Dan meminta pengikutnya untuk mencari perempuan dengan kriteria seperti itu. Perempuan tersebut pun akan diajak untuk bergabung dengan JMS. Yang awalnya diperkenalkan dengan hal-hal baik, pada akhirnya dilecehkan oleh Jeong Min Suk dengan dalih memberikan kasih sayang Tuhan dan untuk kesehatan organ perempuan. Jeong Min Suk pun melakukan pelecehan tersebut, bahkan melakukan kekerasan seksual yang sungguh mengerikan. Dan anehnya, beberapa yang telah dilecehkan oleh Jeong Min Suk beradaptasi dengan gaya hidup Jeong Min Suk yang dulunya adalah korban, berganti menjadi pelaku yang merekrut perempuan lain untuk ditiduri oleh Jeong Min Suk. Sementara orang-orang yang tidak menyukai perlakuan Jeong Min Suk yang ingin keluar dari JMS akan mendapat ancaman, diberikan penyakit atau akan dibunuh. Pengikut-pengikut Jeong Min Suk akan memukulinya dengan dalih orang tersebut kerasukan iblis. Mereka pun melakukan berbagai cara untuk bisa kabur dari Jeong Min Suk. Salah satu kesaksian mahasiswa dari Hong Kong yang diminta untuk tampil di dokumenter series ini mengatakan sebelum dia ke Korea untuk memberikan kesaksian, dia banyak mendapatkan tekanan dari anggota JMS yang ada di Hong Kong. Bahkan keluarganya ikut diancam. Saat berada di Korea, dia juga diikuti oleh orang-orang yang tak dikenal. Tapi dia tetap memberanikan diri untuk bersaksi dan membagikan kisahnya dalam dokumenter series ini. Rasa sedih dan trauma terlihat jelas di wajahnya bagaimana dia dilecehkan oleh Jeong Min Suk. Adanya berita kehilangan seorang pengikut JMS membuat seorang profesor bernama Kim Do Hyung melakukan penelitian ajaran JMS. 제 이름은 김도형입니다. Dia pun mendatangi gereja JMS dan dia mendengar Jeong Min Suk berkhotbah dan mengatakan hal-hal vulgar yang diamini oleh pengikutnya. Hal tersebut membuat Kim Do Hyun yakin bahwa ajaran JMS merupakan ajaran sesat. Dia pun membuat website bernama Exodus untuk pengaduan orang-orang yang telah dilecehkan oleh Jeong Min Suk. Mereka membuat petisi kemudian dikirimkan ke divisi kriminal yang meminta Jeong Min Suk diadili. Dan media-media pun banyak memberitakan tentang pelecehan dan pemerasan yang dilakukan oleh Jeong Min Suk. Jeong Min Suk pun melarikan diri ke luar negeri ke Tiongkok. Dan Jeong Min Suk kembali menyebarkan ajaran sesatnya di Tiongkok
dan melakukan pelecehan seksual di sana. Dan untuk menenangkan pengikutnya, Jae Min-suk berdalih bahwa hal tersebut memang harus terjadi padanya seperti yang terjadi dengan Yesus, di mana dia harus mendapatkan penghinaan terlebih dahulu untuk sebuah kemuliaan. Pada tahun 1999, Jae Min-suk akhirnya ditangkap di Tiongkok dan dibawa ke Korea. Hanya saja tidak ditahan karena dia menyewa pengacara dengan mengeluarkan uang sebanyak $100. Dia pun kembali ke Tiongkok melancarkan aksinya. Sementara Kim Do-hyun mendapat banyak ancaman dari pengikut JMS yang merasa Tuhannya dihinakan. Mereka pun melakukan tindakan kekerasan bahkan kepada keluarga Kim Do-hyun. Ayah Kim Do-hyun dipukuli orang tak dikenal dan harus dilarikan ke rumah sakit. Saat kejadian tersebut, dia sedikit menyesal melawan Jae Min-suk. Mei 2007, Jae Min-suk ditangkap kembali di Beijing dengan tuduhan pelecehan seksual. Saat diperiksa, dia pun bertingkah aneh dan menyedihkan dan tidak mengaku lagi sebagai Mesias, tapi hanya sebagai pendeta. Pada tahun 2008, dia dikembalikan ke Korea dan diadili. Kejahatan Jae Min-suk pun terungkap semua, tapi dia hanya dihukum 10 tahun penjara. Setelah Jae Min-suk dipenjara, pengikutnya masih melancarkan aksi perekrutan perempuan-perempuan cantik dan mengirimkan foto-fotonya ke Jae Min-suk. Salah satu korbannya bernama Maple, seorang mahasiswa dari Hong Kong yang bergabung saat Jae Min-suk dipenjara, yaitu pada tahun 2012. Dari kesaksian Maple, awalnya dia mengalami kesulitan di sekolah dan keluarganya sedang bermasalah. Dia pun diajak seseorang untuk bergabung dengan JMS. Dia pun merasa dicintai oleh Tuhan saat menjadi pengikut JMS dan menantikan Jae Min-suk keluar dari penjara. Dia selalu berharap Tuhannya dibebaskan dari hukuman. Dan pada tahun 2018, Jae Min-suk pun dibebaskan dari penjara. Dia pun kembali melancarkan aksinya melakukan kejahatan seksual dengan modus yang sama, memberikan kasih sayang Tuhan. Maple dan beberapa wanita, termasuk mahasiswa dari Australia, menjadi korban pelecehan seksual dari Jae Min-suk. Maple yang akhirnya sadar dengan pelecehan tersebut berusaha keluar dari sekte JMS dan kembali ke Hong Kong. 5 bulan kemudian, dia kembali ke Korea, tepatnya bulan Maret 2022, untuk memberikan keterangan pers tentang pelecehan seksual yang dilakukan oleh Jae Min-suk. Jae Min-suk pun menyewa firma besar dan mengaku tidak bersalah, dan akhirnya ditangkap pada bulan Oktober 2022. Pada tahun 1987, ditemukan 32 orang melakukan bunuh diri massal. Kisah ini bermula dari sebuah perusahaan bernama PT 5 Samudra yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Park Sonja. PT 5 Samudra sendiri merupakan perusahaan produsen kerajinan tangan. Park Sonja adalah pengusaha wanita yang sukses di Daejeon. Suaminya bernama Lee Gi-jong, merupakan direktur biro konstruksi di Chung Cheon-nam. Mereka termasuk kalangan masyarakat atas. Park Sonja sendiri dikenal sebagai orang yang dermawan dan membantu banyak orang yang susah dan anak yatim. Mereka diberikan kehidupan mewah dan tinggal bersama Park Sonja. Karyawan-karyanya pun diberikan kehidupan yang layak dan membentuk komunitas kekeluargaan. Park Sonja pun mendapat pinjaman pribadi yang cukup besar dari bank yang memiliki tingkat bunga yang tinggi. Dan mulai saat itu, Park Sonja pun mengumpulkan pinjaman dari orang-orang yang mempercayainya. Dia pun memiliki banyak pengikut dan mengkultuskannya. Para pengikutnya pun dicuci otaknya untuk mendapatkan pinjaman dari keluarganya, kemudian diberikan kepada Park Sonja. Hingga akhirnya seseorang bernama Lee Sambe melaporkannya dengan kasus penyerangan, di mana pada saat Lee Sambe datang menagih uang yang diambil anaknya untuk diserahkan ke Park Sonja, Lee Sambe diserang oleh pengikut Park Sonja. Park Sonja pun diperiksa oleh penyidik. Saat pemeriksaan, Park Sonja pura-pura jatuh pingsan dan dilarikan ke UGD. Dan ternyata Park Sonja melarikan diri dari rumah sakit.
Dia pun menjadi buronan, hanya saja Park Sonja dan pengikutnya menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya ditemukan tewas di atas plafon bersama dengan pengikutnya. Kematiannya dianggap bunuh diri, tapi sebagian orang masih tidak percaya akan hal itu karena ada banyak kejanggalan. Sementara itu ditemukan aliran dana PT Lima Saudara mengalir ke perusahaan dagang Samwo, di mana perusahaan Samwo didirikan oleh Yoo Byung-hun dan dia adalah pemimpin sekte keselamatan. Pengikutnya memujanya sebagai Mesias. Karena Yoo Byung-hun merasa uang persembahan dari jemaat terbatas, dia pun mulai mengambil alih perusahaan yang akan bangkrut dan meminta pengikutnya mengumpulkan uang dari berbagai kota besar. Dan Park Sonja bertugas mengumpulkan uang di daerah Daejeon dari pinjaman pribadi. Jadi Park Sonja hanyalah merupakan antek dari Yoo Byung-hun. Yoo Byung-hun pun dipenjara karena kasus penipuan dan terdeteksi uang yang mengalir dari Park Sonja kepada Yoo Byung-hun sebesar 460 juta won. Akan tetapi tidak cukup bukti adanya hubungan kematian Park Sonja dan pengikutnya dengan Yoo Byung-hun. Sekte Taman Bayi didirikan oleh seorang wanita bernama Kim Ki-son. Hidup Kim Ki-son penuh kekurangan dan orang tuanya meninggal sejak kecil. Dia pun berusaha untuk hidup lebih baik dengan menikah dengan seorang anak pendeta. Akan tetapi hidupnya tidak sejalan dengan apa yang dia impikan. Kim Ki-son adalah murid dari pendeta Lee Kyung-bu yang memiliki ribuan pengikut fanatik yang mengkultuskannya. Pendeta tersebut pernah menari telanjang bersama pengikutnya di acara persembahan dan kemudian dia dipenjara. Saat pendeta Lee Kyung-bu dipenjara, Kim Ki-son pun muncul dan mulai berkhotbah. Dia pun mulai memiliki pengikut, termasuk pengikut pendeta Lee Kyung-bu mulai mengikutinya. Dia pun mengkultuskan dirinya dan mengatakan Roh Kudus telah berpindah kepadanya. Dia dipanggil Agaya oleh pengikutnya dan dia mencetuskan dirinya sebagai simbol cinta. Kim Ki-son pun menjanjikan pengikutnya hidup abadi di dunia dan mendapatkan surga di dunia yang membuat banyak orang tertarik mengikutinya. Kim Ki-son pun mulai mengumpulkan sumbangan dari pengikutnya. Bagi pengikut yang tidak memiliki uang dipaksa untuk bekerja. Dari sumbangan tersebut, Kim Ki-son membeli sebuah lahan di Incheon dan mulai membangun taman bayi. Pembangunan taman bayi dilakukan oleh pengikutnya sendiri. Pada tahun 1982, Kim Ki-son pun mendirikan perusahaan rekaman yang menjadi nomor 1 di Korea bernama Shinara. Kim Ki-son pun mendapatkan banyak uang dari perusahaan rekaman tersebut. Untuk pengikut Kim Ki-son diharuskan tinggal bersama di taman bayi karena menurutnya dunia sebentar lagi kiamat dan tempat itu menjadi pelindung bagi dia dan pengikutnya. Tempat tinggal di sana terpisah untuk laki-laki dan perempuan. Berbeda dengan sekte yang lain yang merekrut banyak pengikut, sekte Taman Bayi sangat terbatas dan tidak mengembangkan diri. Hanya saja jika sudah menjadi pengikutnya dilarang untuk keluar dan apabila ada yang melanggar maka dia akan dihukum. Ada 3 hal yang harus dilepaskan saat masuk ke Taman Bayi. Yang pertama, kasih sayang. Setiap pengikut diharuskan melepaskan rasa sayangnya kepada anggota keluarganya. Tak ada lagi ibu, ayah, anak, maupun saudara. Semuanya dianggap sebagai pengikut. Mereka dilatih untuk tidak menyayangi keluarganya. Mereka diminta untuk memukuli ibu dan ayahnya yang melakukan pelanggaran. Mereka hanya harus menyayangi Kim Ki-son. 2. Materi. Semua orang harus bekerja dengan keras dan tidak boleh bermalas-malasan. Mereka harus menghasilkan banyak uang untuk Kim Ki-son. Yang ketiga, seksual. Mereka dilarang untuk berhubungan seksual sehingga tempat tinggal antara pria dan wanita dipisahkan. Hanya saja, menurut kesaksian mantan anggota sekte tersebut, Kim Ki-son kerap berpesta seks dengan pria-pria muda yang disukainya. Para pemuda tersebut hanya bisa berhubungan seks dengan Kim Ki-son
dan tidak diperbolehkan berhubungan dengan pengikut yang lain. Pembunuhan yang terjadi di sekte tersebut. Pada tahun 1987, seorang anak berusia 7 tahun yang bernama Nakwi dipukuli dan tidak diberi makan sampai meninggal. Dengan dalih, anak tersebut kerasukan iblis. Dia pun memberitahu orang tua anak tersebut bahwa anaknya dijadikan korban sebagai contoh agar pengikut lainnya bisa mematuhinya, dan dia akan mendapatkan berkah dari surga untuk pengorbanan anaknya. Selain itu, ada 3 orang lagi pengikutnya yang dinyatakan hilang. Pada tahun 1998, Kim Ki-son pun ditangkap dan diputuskan dipenjara 4 tahun dan denda 5,6 miliar won untuk kasus kematian Nakwi. Dan untuk kematian 3 pengikut lainnya tidak ditemukan bukti yang lengkap. Gereja Manmin didirikan pada tahun 1982 oleh pendeta Lee Jae-rok. Awalnya gereja tersebut tidak populer sampai kemudian beredar video bahwa pendeta Lee Jae-rok mampu menyembuhkan orang sakit. Dan banyak orang yang memberikan kesaksian bahwa mereka disembuhkan oleh pendeta Lee Jae-rok, sehingga pendeta Lee Jae-rok mendapatkan banyak pengikut saat itu. Orang-orang pun mulai mengkultuskannya. Pada tahun 1991, Dewan Gereja Korea memberhentikan Lee Jae-rok sebagai pendeta. Dan pada tahun 1999, dia dilabeli kultus mengerikan yang mempraktekkan mistikisme ekstremisme. Selain itu, ada informasi bahwa pendeta Lee Jae-rok melecehkan pengikutnya sehingga stasiun TV MBC mau menyiarkannya. Hanya saja mereka diserang oleh pengikut pendeta Lee Jae-rok hingga terjadi kekacauan saat itu. Dari penyerangan tersebut, pengikut Lee Jae-rok bertambah solid dan bertambah banyak. Lee Jae-rok dianggap memiliki mukjizat. Dia selalu mengatakan pada saat khutbah bahwa dia dikelilingi oleh cahaya dan para malaikat dengan memperlihatkan video yang sudah diedit. Dia juga mengatakan kepada pengikutnya, apabila benar-benar teliti melihat bulan dan matahari, maka akan terlihat wajah Lee Jae-rok di sana. Tuhan menaruh wajah Lee Jae-rok di sana sebagai penerus Kristus. Dari pernyataan saksi, hal tersebut seperti menonton komedi, tapi tetap saja diyakini oleh pengikutnya. Lee Jae-rok pun mengumpulkan banyak uang persembahan dari pengikutnya. Ada banyak jenis persembahan yang dilakukan yang mengakibatkan pengikutnya berusaha keras mencari uang dengan bekerja paruh waktu. Tingkatan imam untuk mendapatkan tempat di surga pun berdasarkan besarnya persembahan yang diberikan kepada Lee Jae-rok. Sehingga pengikut Lee Jae-rok berlomba-lomba mengumpulkan uang untuk bisa memiliki tingkatan imam yang tinggi. Hanya saja uang persembahan tersebut kerap dipakai Lee Jae-rok untuk berjudi di Las Vegas dan mengatakan bahwa dia ke Amerika untuk mengelola dengan baik uang persembahan dari jemaat. Ajaran Lee Jae-rok menyarankan untuk menghilangkan nafsu seks terhadap wanita, sehingga banyak pengikutnya yang kemudian operasi memotong kemaluannya. Hanya saja fakta yang ditemukan, Lee Jae-rok banyak melakukan pelecehan seksual kepada gadis muda yang menjadi pengikutnya. Pada malam hari, gadis-gadis muda tersebut ditelepon dan diminta menemui Lee Jae-rok. Gadis-gadis tersebut pun merasa senang dan terberkati dipanggil Tuhan. Mereka pun mendatangi kediaman Lee Jae-rok dan sesampai di tempat Lee Jae-rok, mereka pun disuruh membuka pakaiannya. Dengan dalih tempat tersebut adalah Taman Aiden, di mana mereka tidak berdosa jika melakukan hal tersebut. Mereka pun dilecehkan oleh Lee Jae-rok. Gadis-gadis tersebut pun mematuhi perintah Lee Jae-rok karena mereka diancam masuk neraka atau mendapatkan penyakit jika tidak mematuhi Lee Jae-rok.
Pada tahun 2018, Ligero kemudian ditangkap atas kasus pelecehan seksual dan dipenjara selama 16 tahun. Para pengikutnya ada yang bertahan dan juga ada yang merasa melakukan hal konyol dengan mempercayai Ligero. Demikian 4 sekte sesat yang ada di Korea Selatan. Dan berhati-hatilah karena di sekitar kita ada banyak modus penipuan dengan melakukan banyak cara. Sampai jumpa di next video.